Kisah Imam Syafi'i, cahaya ilmu dari Gaza ke dunia. Di tanah Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu pilar besar dalam dunia ilmu Islam. Ia bernama Muhammad bin Idris dan dunia mengenalnya dengan nama Imam Syafi'i. Ayahnya wafat saat ia masih kecil. Ibunya, seorang wanita salahah dari keturunan Quraisy, membesarkannya dalam kesederhanaan dan cinta yang besar terhadap ilmu. Karena kondisi sulit, sang ibu membawa Syafi'i kecil dari Gaza ke Makkah, tanah leluhur mereka, agar ia tumbuh di lingkungan suci dan bisa belajar langsung dari para ulama. Di kota suci itulah, Syafi'i kecil mulai menunjukkan keajaiban. Dalam usia yang sangat muda, ia sudah hafal Al-Quran. Bukan hanya itu, ia juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghafal hadits dan memahami bahasa Arab klasik, bahasa para penyair padang pasir yang murni. Namun, jalan menuju kebesaran tidak selalu mudah. Imam Syafi'i tumbuh dalam kemiskinan. Ia tidak mampu membeli kertas untuk menulis ilmu, sehingga ia menulis hadits dan pelajaran di tulang-tulang bekas dan potongan kulit. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia berkata, "Saya tidak pernah puas dengan sedikit ilmu. Setiap kali saya mendengar sesuatu yang berharga, saya ingin segera mencatat dan menghafalnya." Murid di antara dua imam besar saat usianya menginjak 15 tahun, ia telah diizinkan memberi fatwa oleh gurunya. Tapi Syafi'i belum puas. Ia ingin mencari lebih banyak ilmu. Maka ia pun pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas, ulama besar pendiri mazhab Maliki dan penulis kitab Al-Muwatta. Ketika pertama kali bertemu Imam Malik, Syafi'i membawa surat rekomendasi dari gubernur Makkah. Imam Malik, yang biasanya sangat selektif dalam menerima murid, langsung terkesan dengan kecerdasan Syafi'i. Ia pun berkata, "Sungguh, aku melihat pada anak ini cahaya dari Allah." Syafi'i duduk di majelis Imam Malik selama bertahun-tahun. Ia menghafal kitab Al-Muwatta di luar kepala dan menyerap ilmu Imam Malik dengan sempurna. Namun ia juga belajar dari ulama-ulama lain termasuk murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak, seperti Imam Muhammad bin Hasan. Dengan dua kutub ilmu ini, madrasah hadits dari Madinah dan madrasah rayu dari Kufah, Syafi'i menjadi ulama yang menggabungkan kekuatan nas dan logika antara tradisi dan rasionalitas. Perjalanan ilmu dan pengasingan setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mulai mengajar. Tapi kecerdasannya yang tajam, ditambah gaya bicaranya yang tegas, membuat ia tak selalu disukai oleh penguasa. Ia pernah difitnah sebagai pendukung pemberontak karena kedekatannya dengan keluarga Elai. Akibatnya, ia sempat dipenjara dan diasingkan. Namun ujian itu tidak membuatnya lemah. Dalam masa-masa sulit itulah, ia semakin dalam merenungkan hukum Islam. Ia memutuskan untuk pergi ke Irak, pusat ilmu dan pemikiran kala itu. Di sana ia berdialog dengan para ulama Hanafiyah, termasuk Imam Muhammad bin Hasan. Diskusi mereka keras dan penuh adab, saling bantah tapi saling hormat. Lahirnya ushul fiqh. Dari pengembaraan panjang itu, Imam Syafi'i menyadari pentingnya sistem dalam berijtihad. Maka di Baghdad, ia mulai menulis kitab monumentalnya. Ia Risalah, sebuah kitab yang menjadi dasar ilmu ushul fiqh atau metodologi dalam memahami hukum Islam. Di dalamnya, ia menyusun kaidah tentang dari mana hukum diambil, Al-Quran, Sunnah, Rasulullah, ijma, kesepakatan ulama, kias, analogi hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanad, kehati-hatian dalam mengambil hadits, serta keharmonisan antara akal dan dalil. Gaya berpikirnya sistematis dan jernih. Tak heran, para ulama menyebut Imam Syafi'i sebagai bapak ushul fiqh. Hijrah ke Mesir dan mazhab jadid. Setelah beberapa tahun di Irak, Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Di negeri ini, ia menulis ulang banyak pandangannya, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat Mesir yang berbeda. Maka lahirlah yang dikenal sebagai kaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i yang menjadi dasar mazhab Syafi'i sebagaimana dikenal hari ini. Murid-muridnya di Mesir mencatat semua yang ia ajarkan. Di antaranya yang terkenal adalah Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buaiti. Dari tangan merekalah, ajaran Imam Syafi'i tersebar ke penjuru dunia Islam dari Mesir, Syam, Hijaz, Yaman, hingga Nusantara.
Akhlak dan wibawa ilmu Imam Syafi'i memang luar biasa, tapi yang membuatnya begitu dihormati adalah akhlaknya yang mulia. Ia dikenal sangat tawadu, meskipun ilmunya jauh melampaui banyak orang. Pernah suatu hari, ia berdebat keras dengan Imam Yunus bin Abdul Ala. Setelah itu, Yunus marah dan meninggalkan majelis. Syafi'i pun menulis surat dan mengirimkan makanan kepadanya. Ia berkata, "Wahai Yunus, perbedaan pendapat tidak boleh merusak cinta di antara kita. Bukankah kita berbeda untuk mencari kebenaran, bukan membenci?" Inilah Syafi'i, ulama besar yang menyatukan akal dan hati, ilmu dan adab. Wafat sang imam pada tahun 204 Hijriah, di usia sekitar 54 tahun. Imam Syafi'i wafat di kota Fastad, Mesir. Ia dimakamkan di sana, dan makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi para pencinta ilmu. Ia pernah berkata, "Jika jiwaku kembali kepada Tuhanku, semoga Ia memaafkanku. Aku telah menyebarkan ilmu, tapi aku tak tahu apakah amalanku diterima." Kerendahan hati itu justru membuatnya semakin agung. Mazhab Syafi'i terus hidup hingga kini, diikuti oleh jutaan umat Islam, termasuk di Indonesia. Penutup, warisan abadi kisah Imam Syafi'i adalah kisah tentang ilmu, perjuangan, dan adab. Ia bukan hanya seorang faqih, tapi juga seorang sastrawan, ahli bahasa, ahli hadits, dan pemikir besar. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa ilmu harus dilandasi dengan keikhlasan dan akhlak. Dalam hidupnya, ia telah meninggalkan dua warisan besar, mazhab Syafi'i yang terus menjadi rujukan dalam fikih, ushul fiqh, metodologi yang membentuk fondasi berpikir hukum Islam hingga kini. Dari Gaza ke Makkah, dari Madinah ke Irak, lalu ke Mesir, Syafi'i telah mengukir jejak yang tak pernah padam. Cahaya ilmunya menerangi zaman, bahkan berabad-abad setelah wafatnya, dan kisahnya terus hidup di setiap madrasah, di setiap kitab kuning, di setiap pelajar yang membaca hadits dengan penuh hormat. Nama Syafi'i akan selalu disebut dengan cinta.